Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Selvi Alvida Putri dari kelas 3A Manajemen dengan NIM 2206010122. Saya akan menjelaskan 8 materi yang sesuai dengan thumbnail, yaitu 1. Ruang lingkup lembaga keuangan, 2. Perkembangan dan jenis-jenis bank, 3. Kesehatan dan kerahasiaan bank, 4. Sumber-sumber dana bank, kelima, bank umum berdasarkan prinsip syariah, 6. Pasar uang, 7. Pasar modal, dan 8. Pasar valuta asing. Ayo kita masuk ke video penjelasan. Pada materi pertama, yaitu mengenai ruang lingkup lembaga keuangan. Terdapat pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, terdapat kegiatan perbankan yang secara umum, yang meliputi menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, dan jasa-jasa lainnya, seperti transfer, inkaso, clearing, jual beli surat berharga, valuta asing, dan referensi bank. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis kantor bank. Pertama, kantor pusat sebagai kegiatan perencanaan dan pengawasan. Kedua, kantor cabang penuh yang memberikan jasa bank paling lengkap. Ketiga, kantor cabang pembantu yang berada di bawah kantor cabang penuh, di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Dan yang keempat, kantor kas, merupakan yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dapat terjadinya penggabungan usaha bank dengan alasan yang pertama, pada usaha kesehatan bank dan permodalan, kedua, manajemen yang kurang profesional, yang ketiga, administrasi yang kurang teratur. Penggabungan yang dapat dilakukan di Indonesia adalah yang pertama, melalui merger, yaitu tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasi. Yang kedua, konsolidasi, yaitu mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi. Yang ketiga, akuisisi, yaitu mengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Bank sendiri berfungsi sebagai yang pertama, agent of trust, karena dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua, sebagai agent of development, karena bank mendukung kelancaran kegiatan perekonomian melalui penghimpunan dan penyaluran dana di sektor real. Dan yang ketiga, sebagai agent of service, karena bank juga memberikan berbagai penawaran jasa perbankan kepada masyarakat. Sedangkan peran dari bank dan lembaga keuangan non-bank yaitu yang pertama sebagai pengalian aset atau aset transmutation, karena memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, sebagai transaksi atau transaction, karena memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas atau liquidity, yaitu unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai efisiensi karena dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan sebagai broker yang menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Pada materi kedua, yaitu mengenai perkembangan dan jenis-jenis bank. Perkembangan perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode, yaitu pertama, kondisi perbankan sebelum deregulasi, ditandai oleh ketiadaan peraturan perundangan terkait perbankan, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang kurang ketat, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit, dan bank bukan pilihan utama masyarakat. Yang kedua, kondisi perbankan sesudah deregulasi, ditandai oleh tingkat inflasi yang tinggi, serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Yang ketiga, kondisi perbankan saat krisis ekonomi pada akhir 1990-an, ditandai oleh tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia yang menurun drastis, sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spread negatif, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru, dan jumlah bank yang menurun. Yang keempat, kondisi perbankan saat sekarang, ditandai oleh selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia atau API setelah krisis ekonomi 1997, dilanjutkan dengan peluncuran konsep Basel II, pembentukan lembaga penjamin simpanan atau LPS, operasionalisasi Forum Stabilitas Sistem Keuangan atau FSSK, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta peningkatan jumlah bank dan kantor bank. Bank memiliki jenis-jenis. Jenis bank menurut kegiatan usaha meliputi 1. Bank umum yang melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menerbitkan surat pengakuan utang. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menyediakan pembiayaan
dan penempatan dana. Jenis bank menurut badan usaha meliputi 1. Bank umum berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. 2. Bank perkreditan rakyat atau BPR berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan meliputi 1. Bank umum yang pendiriannya hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang pendiriannya hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI. Jenis bank menurut target pasar meliputi 1. Retail bank yang menitik beratkan layanan dan transaksinya pada nasabah individu, perusahaan, dan lembaga kecil. Kedua, corporate bank yang secara khusus melayani nasabah berskala besar. Ketiga, retail corporate bank yang memberikan layanan kepada nasabah retail dan korporasi. Jenis bank menurut fungsi meliputi 1. Bank sentral sebagai badan hukum milik negara dengan tugasnya membantu pemerintah. Kedua, bank umum yang sumber dana dari simpanan pihak ketiga dan memberikan kredit jangka pendek. Ketiga, bank pembangunan yang mengumpulkan dana dari simpanan deposito dan commercial paper. 4. Bank desa, di mana kantor bank di desa yang fokus pada fungsi perkreditan dan penghimpunan dana untuk pembangunan desa. Kelima, bank perkreditan rakyat atau BPR, di mana kantor bank di kecamatan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya di sektor pertanian dan pedesaan. Jenis bank menurut status kepemilikan meliputi 1. Bank milik negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara. Yang kedua, bank milik swasta nasional yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas dan sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum di Indonesia. Yang ketiga, bank swasta asing yang didirikan sebagai cabang bank luar negeri atau campuran antara bank asing dan bank nasional. Yang keempat, bank pembangunan daerah yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan saham dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Kelima, bank campuran yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jenis bank menurut kegiatan operasional meliputi 1. Bank devisa yang memiliki izin untuk melakukan transaksi dan lalu lintas valuta asing serta menjalin hubungan dengan bank asing. Yang kedua, bank non-devisa hanya beroperasi di dalam negeri dan tidak melakukan transaksi valuta asing sehingga tidak menjalin hubungan dengan bank asing di luar negeri. Jenis bank menurut penciptaan uang giral meliputi 1. Bank primer dengan melakukan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas selain menghimpun dan menyalurkan dananya. Yang kedua, bank sekunder yang hanya melibatkan diri dalam pelaksanaan transaksi kas secara langsung tanpa melibatkan kegiatan lainnya. Jenis bank menurut sistem organisasi meliputi 1. Unit banking system, yaitu bank dengan satu kantor, melayani wilayah sekitarnya. Kedua, branch banking system, yaitu bank dengan beberapa cabang di berbagai wilayah terkait dengan kantor pusat. Ketiga, holding company bank, yaitu bank yang memiliki satu atau lebih bank. Keempat, multi holding company bank, yaitu bank dengan perusahaan di bidang perbankan dan non-perbankan. Kelima, correspondent banking, yaitu hubungan antar bank dengan deposit bank kecil pada bank besar untuk mendukung pelayanan. Jenis bank menurut letak geografis meliputi 1. Komunitas bank lokal dengan operasi terbatas di daerah atau desa. Yang kedua, bank regional dengan operasi di pasar perkotaan atau regional. Yang ketiga, bank multinasional dengan operasi hingga tingkat nasional atau internasional. Pada materi ketiga, yaitu mengenai kesehatan dan kerahasiaan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank harus menjaga kesehatan keuangan sesuai dengan peraturan modal, aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan prinsip kehati-hatian, dan wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan terdapat pelanggaran aturan, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menyerahkan dan menjual sebagian kegiatan bank serta harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain. Penilaian kesehatan bank melibatkan faktor The Camels, yaitu permodalan atau capital, kualitas aset atau asset quality, manajemen atau manajemen, rentabilitas atau earnings, likuiditas atau liquidity, dan sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity to market risk. Pada kerahasiaan bank terdapat tujuan penerapannya, karena dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan yang dipengaruhi oleh terjaminnya kerahasiaan data nasabah. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan rahasia nasabah di bank, baik keuangan maupun non-keuangan. Untuk memastikan kerahasiaan, Undang-Undang Perbankan mengatur ketentuan rahasia bank agar nasabah merasa aman dan nyaman berhubungan dengan bank, karena kehilangan kepercayaan dapat menghambat fungsi perbankan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Terdapat pengecualian terhadap rahasia bank meliputi: 1. Penyelesaian piutang bank oleh BUPLN atau PUPN. Yang kedua, kepentingan perpajakan. Ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. 4. Perkara perdata antara bank dan nasabah. Kelima, pertukaran informasi antar bank. 6. Permintaan tertulis dari nasabah penyimpan. 7. Penanganan nasabah penyimpan yang meninggal dunia. Ke-8. Pengecualian bagi BPK dan Bapepam. Dan yang 9 adalah perkara pidana korupsi oleh KPK. Pada materi keempat, yaitu mengenai sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun sebagai sumber dana bank berasal dari: 1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, merupakan sumber dana dari modal sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas, merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank, dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana dari bank itu sendiri atau dari masyarakat luas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Penghimpunan dana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan meliputi: 1. Simpanan giro atau demand deposit, yang merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Terdapat jenis-jenis cek meliputi: 1. Cek atas nama yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, bayarlah kepada Tuan Kamil sejumlah sekian. Kedua, cek atas unjuk yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalamnya. Misalnya tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Yang ketiga, cek silang yang di kiri atas diberi tanda silang sehingga berfungsi sebagai pemindah bukuan, bukan tunai. Keempat, cek mundur yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 21 Desember 2023, Tuan Kamil bermaksud mencairkan ceknya yang bertanggalkan 27 Desember 2023. Yang kelima, cek kosong yang dananya tidak cukup tersedia. Contoh, nasabah menarik cek senilai 100 juta, tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut hanya ada 40 juta. Cek dan bilet giro terdapat perbedaan meliputi pada identitas. Pada cek yaitu atas nama dan atas unjuk, sedangkan bilet giro yaitu atas nama. Pada sifat cek yaitu tunai dan non-tunai, sedangkan bilet giro yaitu non-tunai. Pada tanggal cek yaitu hanya ada satu tanggal, sedangkan bilet giro yaitu dua tanggal. Terdapat perhitungan jasa giro, yaitu setiap penyimpan yang menyimpan dananya di rekening giro akan memperoleh balas jasa berupa bunga, sesuai metode yang ditetapkan oleh bank. Yang kedua, ada simpanan tabungan atau saving deposit, yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sehingga sarana penarikannya dengan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu plastik seperti kartu ATM atau debit card, mobile banking, atau internet banking. Yang ketiga, ada simpanan deposito atau time deposit, yang merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Jika nasabah deposito menyimpan uang selama 6 bulan, maka apabila penarikan sebelum jangka waktu berakhir akan dikenai denda atau penalti rate sesuai dengan ketentuan bank. Terdapat jenis-jenis deposito meliputi: 1. Deposito berjangka, yang merupakan deposito yang diterbitkan oleh bank umum, diterbitkan atas nama orang atau lembaga, dengan jangka waktu deposito yang bervariasi mulai dari 1, 3, 6, dan 12 bulan, dapat ditarik pada saat jatuh tempo baik tunai ataupun non-tunai dengan cara pemindah bukuan. Kedua, ada sertifikat deposito, yang merupakan deposito yang diterbitkan atas unjuk, artinya hanya ada nilai nominalnya, tidak disertai dengan nama orang atau lembaga sehingga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Yang ketiga, ada deposito on call, yang merupakan deposito yang diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama yaitu 1 bulan.
Pada materi kelima yaitu mengenai bank umum berdasarkan prinsip syariah. Bank umum berdasarkan prinsip syariah merupakan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terdapat klasifikasi bank dari segi imbalan atau jasa yang diberikan, yaitu pada bank konvensional dengan imbalan berupa bunga dan pada bank syariah dengan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Terdapat perbedaan pada bank konvensional dengan bank syariah, yaitu pada bank konvensional. Pertama, bebas nilai, kedua, menggunakan sistem bunga, ketiga, besarannya tetap, keempat, berorientasi pada profit, kelima, terdapat hubungan debitur kreditur, dan keenam, tidak ada lembaga yang sejenis. Sedangkan pada bank syariah, yang pertama itu berinvestasi usaha yang halal, kedua atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee, ketiga syariah besaran bagi hasil bergantung kinerja usaha, keempat berorientasi pada profit dan falah, kelima pola hubungan kemitraan, dan keenam terdapat dewan pengawas syariah. Setelah mengetahui pada bank konvensional imbalan berupa bunga dan pada bank syariah atas dasar bagi hasil, maka akan dibahas mengenai perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Pada sistem bunga, 1. Penentuan suku bunga dibuat waktu akad dengan pedoman harus untung pada pihak bank. Kedua, besarnya persentase berdasarkan jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, tidak bergantung kepada kinerja usaha. Yang keempat, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama, termasuk agama Islam. Dan yang kelima, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan pada sistem bagi hasil, 1. Penentuan besarnya risiko bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Kedua, besarnya rasio atau nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, bergantung kepada kinerja usaha. Keempat, tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Dan kelima, bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Terdapat prinsip kegiatan bank syariah. Prinsip kegiatan simpanan meliputi wadiah. Prinsip kegiatan pinjaman meliputi qard dan al-qardul hasan. Prinsip kegiatan jasa meliputi hiwalah, ijarah, kafalah, arahan, ujrah, dan wakalah. Kegiatan prinsip jual beli meliputi ijarah wa iktikna, istisna, murabahah, salam, dan sarf. Kegiatan prinsip bagi hasil meliputi mudarabah, musyarakah, mujaraah, dan musako. Dengan demikian, produk dari bank syariah meliputi tabungan syariah, deposito syariah, dan giro syariah dengan bentuk akad wadiah dan mudarabah. Pada materi ke-6 yaitu mengenai pasar uang. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mengagregasi penawaran dan permintaan modal jangka pendek 1-360 hari dari calon investor dan pencari modal. Dengan kata lain, pasar uang disebut pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan berdurasi pendek hingga 1 tahun. Ciri-ciri pasar uang meliputi 1. Lokasi abstrak, karena transaksi di pasar uang dilakukan over the counter market atau OCTC yang berarti tidak memiliki lokasi fisik. Yang kedua, tidak terorganisir karena tidak adanya tempat khusus bertransaksi dan otoritas langsung dalam mengatur. Ketiga, instrumen jangka pendek karena memiliki jangka waktu singkat yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Keempat, tujuan jangka pendek karena ditujukan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima, low risk and return karena memiliki resiko dan return yang rendah. Fungsi pasar uang yang pertama sebagai sumber pendanaan. Digunakan untuk mendanai modal kerja atau ekspansi usaha. Kedua, sebagai sarana investasi pemilik modal mentransfer uang ke pasar uang untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Ketiga, melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menginvestasikan kelebihan uang yang dimilikinya dengan menjual surat berharga, jangka pendek, dan lain-lain. Keempat, menjaga stabilitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Kelima, menjadi fasilitator dan mediator karena mempertemukan antara pemilik modal dan pencari modal. Terdapat instrumen pasar uang, meliputi 1. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jumlah tertentu. Kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU, berupa surat berharga yang biasanya diterbitkan oleh Bank Umum. Yang ketiga, sertifikat deposito, berupa surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dalam suatu nominal, jangka waktu, dan tingkat bunga. Keempat, commercial paper promise, berupa surat promise jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah asing. Yang kelima,
Call money berupa kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Yang keenam, repurchase agreement atau repo adalah transaksi jual beli efek antara dua pihak dengan perjanjian untuk membeli kembali efek yang sama pada tanggal tertentu dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Ketujuh, bankers acceptance, yang kemunculannya dikarenakan adanya perdagangan luar negeri, baik itu ekspor atau impor dan biasanya berbentuk pasal berjangka. Terdapat juga instrumen pasar uang syariah, meliputi 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, yang kedua repurchase agreement atau repo, yang ketiga surat berharga syariah negara atau SBSN, yang keempat instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan yang kelima surat berharga lain yang mudah dicairkan. Pasar uang memiliki kelebihan. 1. Likuiditas yang tinggi, sehingga memungkinkan transaksi cepat dan efisien. Kedua, investasi jangka pendek, karena instrumen keuangannya memiliki tenor singkat kurang dari 1 tahun. Ketiga, stabilitas nilai, karena cenderung lebih stabil nilai atau resikonya dibandingkan dengan investasi beresiko tinggi. Selain itu, memiliki kekurangan. 1. Return rendah, karena tingkat pengembalian investasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan instrumen investasi yang beresiko lebih tinggi. Kedua, tidak cocok untuk investasi jangka panjang, sehingga kurang menarik bagi investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang. Ketiga, pengaruh suku bunga yang rentan terhadap fluktuasi suku bunga, yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Pada materi ketujuh yaitu mengenai pasar modal. Menurut Ciptono Darmaji dan Handi M. Fakhrudin, pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti utang, ekuitas atau saham, maupun instrumen lainnya. Jenis pasar modal di Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya memiliki pasar modal seperti Bursa Efek Malaysia atau KLSE, Bursa Efek Thailand atau SET, Bursa Efek Filipina atau PSE, dan Bursa Efek Kota Ho Chi Minh. Pelaku pasar modal. Pertama, terdapat emiten, yaitu badan usaha atau perseroan terbatas yang penerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Yang kedua, perantara emisi, yang meliputi 3 pihak, yaitu penjamin emisi, akuntan publik, dan perusahaan penilai. Ketiga, badan pelaksana pasar modal yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal, termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar, yaitu bursa efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Instrumen pasar modal yang terdiri dari 1. Saham, yaitu surat berharga sebagai bukti menjadi salah satu pemilik dari suatu perusahaan, serta berhak mendapatkan dividen dan pembagian keuntungan. Kedua, surat utang atau obligasi, yaitu pemilik surat utang punya hak untuk memperoleh bunga dan pelunasan utang sesuai jangka waktu. Ketiga, reksadana, sebagai wadah pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Keempat, derivatif, merupakan surat berharga bentuk turunan dari saham. Ada 2 jenis derivatif yang bisa ditemukan di Indonesia, yaitu right dan warrant. Fungsi pasar modal sebagai sarana pendanaan usaha atau perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor, sebagai penggalangan dana, sebagai sarana investasi, sebagai pemerataan pendapatan, dan sebagai pendorong investasi lainnya. Manfaat pasar modal. Yang pertama, jumlah dana bisa berjumlah besar. Kedua, dana dapat diterima setelah pasar perdana selesai. Ketiga, tidak adanya perjanjian. Yang keempat, solvabilitas perusahaan yang tinggi. Pasar modal memiliki kelebihan, yaitu pertama, pertumbuhan investasi, sehingga memberikan peluang pertumbuhan investasi jangka panjang melalui saham dan instrumen beresiko tinggi lainnya. Kedua, diversifikasi portofolio, yang memungkinkan diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko. Ketiga, partisipasi dalam pemilikan perusahaan, karena melalui saham, investor dapat memiliki sebagian kecil perusahaan dan mendapatkan hak suara. Selain itu, memiliki kekurangan, yaitu 1. Resiko tinggi, karena instrumen beresiko tinggi dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Kedua, volatilitas, karena cenderung volatil dengan fluktuasi harga yang signifikan. Yang ketiga, kurang liquid, karena beberapa investasi mungkin sulit dijual dengan cepat. Pada materi ke-8 yaitu mengenai pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau falas atau sering disebut dengan foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan, baik antar negara maupun dalam suatu negara.
Apa sih valuta asing itu? Falas atau valuta asing sering diartikan sebagai bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki suatu negara dan kekayaan itu tidak berada di negara sendiri, tetapi di negara lain. Bentuk dari devisa itu sendiri berbagai macam seperti barang, jasa, atau sejenis mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar antar negara. Jenis valuta asing yang umum digunakan adalah mata uang milik negara yang memiliki andil terbesar dalam sebuah perekonomian di dunia. Jenis-jenis valuta asing berdasarkan jenisnya meliputi satu, valuta asing fisik, yaitu uang asing memiliki bentuk yang kartal, seperti halnya uang kertas atau uang logam. Yang kedua, valuta asing non-fisik, yaitu uang asing yang tidak berbentuk kartal seperti giro, cek, dan wesel. Berdasarkan bentuknya meliputi satu, mata uang asing, misalnya dolar, yen, pound sterling, dan lain-lain. Kedua, saldo kredit, secara khusus saldo tersebut dipegang oleh bank devisa di negara lain. Ketiga, surat wesel, biasanya tidak terlepas dari kegiatan jual beli maupun ekspor impor dengan negara luar. Yang keempat, hak penerimaan pembayaran, yaitu berasal dari penduduk yang menduduki suatu negara. Berdasarkan transaksinya meliputi transaksi tunai atau spot transaction yang biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Kedua, transaksi tunggak atau forward transaction yang penyerahannya dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Ketiga, transaksi barter atau swap transaction, yaitu membeli dan menjual kembali mata uang yang secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Fungsi valuta asing terhadap perdagangan antar negara: pertama, sebagai alat tukar internasional, kedua, sebagai alat pembayaran internasional, ketiga, sebagai sarana pengendalian nilai tukar, keempat, sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Pasar valuta asing memiliki kelebihan. Satu, likuiditas tertinggi, karena pasar keuangan terbesar dan paling liquid di dunia. Yang kedua, peluang spekulasi yang memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai tukar mata uang. Ketiga, 24 jam non-stop, karena buka 24 jam sehari selama 5 hari kerja memungkinkan akses terus-menerus bagi pelaku pasar global. Selain itu memiliki kekurangan, yaitu satu, risiko fluktuasi nilai tukar yang sangat fluktuatif dan dapat menyebabkan kerugian besar. Kedua, pasar yang kompleks sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ekonomi global dan kebijakan moneter. Ketiga, resiko geopolitik, karena peristiwa geopolitik dapat secara dramatis mempengaruhi pasar valuta asing. Kesimpulannya adalah, bank merupakan badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya seperti jasa bank lainnya meliputi transfer, inkaso, clearing, jual beli surat berharga, valuta asing, referensi bank, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dapat melakukan penggabungan usaha melalui merger, konsolidasi, atau akuisisi. Perkembangan perbankan sendiri terdiri dari 4 periode, yaitu kondisi perbankan sebelum deregulasi, kondisi perbankan setelah deregulasi, kondisi perbankan saat krisis ekonomi, dan kondisi perbankan saat ini yang mulai berkembang pesat. Selain itu, bank memiliki banyak jenis yang berdasarkan kegiatan usaha, bentuknya, pendirian, target pasar, fungsi, status kepemilikan, kegiatan operasional, penciptaan uang giral, sistem organisasi, dan letak geografis. Kesehatan dan kerahasiaan bank itu sangat penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan terdapat penilaian terhadap kesehatan bank melalui faktor the CAMELS, yaitu capital, asset quality, management, earning, liquidity, sensitivity to market risk untuk menjaga kepercayaan masyarakat luas. Bank memiliki sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dari masyarakat luas, dan dari lembaga lainnya. Sumber dana yang dilakukan melalui penghimpunan dana meliputi simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Bank umum terdapat berdasarkan konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, sehingga pada bank syariah terdapat sistem bagi hasil yang jelas berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, pada bank syariah memiliki prinsip kegiatan simpanan, pinjaman, bagi hasil, jual beli, dan jasa yang sesuai dengan aturan Islam, sehingga produknya meliputi tabungan syariah, deposito syariah, dan giro syariah.
Pada pasar uang, pasar modal, dan pasar valuta asing, termasuk lembaga keuangan bukan bank. Dan pada pasar uang, instrumen yang diperdagangkan itu dengan jangka pendek. Sedangkan pada pasar modal, instrumen yang diperdagangkan dengan jangka panjang. Dan pada pasar valuta asing, di mana transaksi valuta asing dilakukan. Masing-masing dari pasar tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya. Saya sudah menjelaskan 8 materi sekaligus dengan kesimpulannya. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Selvi Alfida Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.